Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku inginkan, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Angkat tangan kita bersama, katakan Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu,
Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji dan menyembah. Memuji-Mu dan menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Kami nikmati kasih dan hadirat-Mu malam ini di tempat ini. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Biar malam hari ini di tempat ini kita nikmati kemurahan dan kasih setia Tuhan. Berapa banyak kau memerlukan kasih-Nya memenuhi hidupmu. Boleh angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu saudaraku. Shikana mahana makara barala barala barala. Oh, ku rindukan Kau Tuhan Yesus. Oh, binarala barala barala.
shana barala ina barala barala shara barala 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 kusama kau yang ku nanti-nantikan sampai selamanya. Kina masyana. Biar sukacita memenuhi kita malam hari ini, amin. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, dalam Tuhan dan bersuka. Dalam dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Biar hati kami melimpah dengan sukacita. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam bersuka di dalam Tuhan. Yang bersuka lambaikan tangan, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, oh bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Angkat tanganmu bersama, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Hidupku sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah.
kasih-Mu. Hinana masyana dalam Hibarala barala 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 Hinana masyana dalam-Mu. Ini kerinduan kami, dekat kepadamu, melekat kepadamu, Yesus. Haleluya. Barala 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 Hinarala barala barala barala. Mari menikmati kasih Tuhan malam hari ini. Hibarala basyarala barala barala barala. Mari bersama buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Nikmati hadirat Tuhan. Hibarala basyarala barala barala barala. Bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Hibarala barala barala. Hibarala barala 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 barala. Yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan. Yang kami cari malam hari ini hanya Engkau. Hibarala barala barala. Kau satu-satunya sumber jawaban kami. Kau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Hibarala basyarala. Kami perlu Engkau, kami cari Engkau Tuhan. Hisana masyana bo, haleluya. Hinarala barala Hibarala barala Hibarala barala 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 Ora barala 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 Hinarala basyarala barala Hibarala barala barala barala. Mari responi hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hibatakara barala barala. Ora barala barala barala. Yesus ada malam hari ini. Hibarala barala. Hinarala barala barala. Hibarala barala barala barala. Jamah setiap kami Tuhan. Hibarala barala barala. Kora basyarala barala barala. Hinarala barala barala barala. Hinarala barala basyarala. Kora barala barala basyarala. Hinarala barala. Hibarala barala barala. Kora barala basyarala. Hibarala barala. Hanya Engkau yang paling mengerti buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang paling tahu setiap pergumulan umat-Mu. Hibarala barala. Hibarala. Setiap batas kemampuan kami. Kami percaya Engkau mengerti buat setiap umat-Mu. Hinarala barala barala. Sikarala barala barala. Mari rasakan Yesus seperti memeluk Engkau malam hari ini Bapak Ibu. Hibarala barala barala barala. Kasih Bapa itu ada malam hari ini. Yesus, Yesus.
Sikarala barala barala. Kiparala barala barala barala. Kami merindukan selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Kiparala barala. Sikarala barala barala. Bersamakan kedua tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Lagi katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh Engkau begitu besar, sungguh Engkau begitu ajaib ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami ini, dan ketika kami menghadapi setiap badai, setiap gelombang kehidupan, setiap persoalan, setiap tantangan, setiap masalah, kami bisa berkata kepada diri kami tidak khawatir lagi dan kami tidak takut. Sebab hadirat Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Penyertaan Tuhan sempurna untuk menolong kami. Pertolongan Tuhan itu ajaib bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk doa malam ini. Kami datang untuk berdoa, kami datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kami percaya kepada Tuhan. Tuhan masih sanggup untuk melakukan mujizat bagi setiap kami. Itu sebabnya kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami nanti-nantikan ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. God is good. And all the time. Haleluya. Senang sekali bisa ada di gereja Bethany di kota Surabaya. Terima kasih buat Bapak Gembala Pak Aswin yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya baru kembali dari perjalanan ke tanah Israel, ke Holy Land. Dan ketika kembali sampai di Surabaya, kemudian kemarin saya datang ke gereja bertemu dengan beliau. Kemudian ternyata saudara-saudaraku bahwa pemimpin kita ini punya satu moto, punya satu pernyataan
yang cukup unik yang saya catat. Beliau berkata, ingatlah, tidak ada pesta yang tidak akan berakhir dan tidak ada kesedihan yang tidak akan berakhir. Kemudian saya tanya, loh maksudnya apa? Tidak ada kesedihan yang tidak akan berakhir. Jadi kalau saudara mengalami kesedihan hari ini, kalau saudara menangis hari ini, kalau saudara punya persoalan hari ini, kalau saudara punya tantangan hari ini, ingatlah itu cuma sementara saja. Itu pasti akan ada akhirnya. Sebab Tuhan pasti akan menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya mau menyambung apa yang beliau katakan. Saudaraku, tidak ada kesedihan yang tidak akan berakhir. Jadi pasti ada akhirnya. Oleh sebab itu beliau katakan jangan khawatir. Saya mau berbicara tentang topik jangan khawatir. Semua berkata jangan khawatir. Mari buka bersama dengan saya 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari kita baca dengan suara yang keras. Kita baca sampai telinga kita mendengar. Sebab itu penting sekali telinga kita mendengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Semua berkata amin. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras dari itu. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu. Semua berkata amin. Sekarang kasih salam kepada sebelah kanan, sebelah kiri saudara. Khotbahkan ayat ini kepada sebelah saudara. Katakan, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara engkau. Amin. Kasih salam kepada kanan kiri. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, saudara dan saya mendapatkan satu perintah, mendapatkan satu commandment, yaitu untuk menyerahkan bukan sebagian. Menyerahkan bukan 90%, menyerahkan bukan mayoritas, tapi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua kebimbangan kita, semua ketakutan kita, semua kegugupan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, Tuhan berjanji, Tuhan akan memelihara saudara dan memelihara saya. Saya mau bertanya kepada saudara, sebetulnya ayat ini yang menulis siapa? Ada yang tahu? Semua pasti berkata Petrus. Siapa yang berkata ayat ini, perintah ini ditulis oleh Petrus? Lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Siapa yang bilang bukan? Siapa yang tidak berani jawab? Saudara-saudaraku, semua berkata ini karena Petrus. Kenapa? Karena memang ditulis di dalam surat Petrus. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, itu bukan Petrus yang menulis ayat ini. Sebab sebetulnya yang menulis ayat ini pertama kali itu adalah Daud, saudara-saudara. Daud sudah menuliskannya, saudaraku, dan menyanyikannya, menciptakan lagu itu, membuat bukunya, membuat Mazmur 55 ayat yang ke-23. Dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi sebetulnya Petrus itu hanya copy paste saja. Petrus hanya mengingatkan kepada gerejanya bahwa ingat bahwa Bapak kita Daud sudah pernah mengajarkan kepada kita satu kunci kehidupan, satu rahasia kehidupan, bagaimana kita bisa hidup tidak lagi bersedih hati, tidak lagi menangis, tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Daud mengalami begitu banyak persoalan keluarga ada, persoalan kerajaan ada, persoalan anak-anaknya ada, persoalan dikhianati oleh tentaranya ada, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Daud belajar untuk menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Semua taruh tangan kanan saudara di dada saudara sambil berkata, aku menyerahkan segala kekhawatiranku
kepada Tuhan. Semua berkata amin. Oh haleluya. Jadi saudaraku, kuncinya adalah menyerahkan segala kekhawatiran saudara. Dan kalau saudara mengikuti ada begitu banyak motivasi, pembicara motivasi, mereka mengajarkan kepada kita, topiknya bagus saudara-saudara. How to manage your worry. Bagaimana caranya untuk memanage, untuk mengatur, untuk mengontrol persoalanmu. Dan aku akan memberikan kepadamu 7 steps to manage your fear under control. 7 step, ada yang berkata 7 step untuk caranya membuat kekhawatiranmu itu di bawah suatu kendali. Oh, ada yang berkata 12 langkah, ada yang berkata 3 langkah. Hari ini saya berkata kepada saudara, langkahnya cuma 1, saudara-saudaraku. Serahkanlah itu kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan melihat pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi sederhana saudara-saudaraku, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Saudara-saudaraku, saya punya anak, saudaraku 3. Sekarang sudah tahun ini 16, 13 tahun, dan kemudian 7 tahun. Waktu anak-anak saya lahir kemudian bertumbuh sebagai anak-anak. Di Australia, saudara, saya tidak pernah melihat anak saya itu khawatir. Enggak pernah, saudara-saudara. Enggak pernah saudara melihat anak kecil itu, aduh gimana ya nanti, gimana caranya ya, khawatir, enggak punya uang susu untuk beli susu. Enggak punya uang untuk imunisasi, untuk bayar dokter. Enggak pernah, saudara-saudara. Ya apa ya? Jadi ternyata manusia itu pada waktu lahir itu tidak punya kemampuan untuk khawatir, saudara-saudara. Jadi nggak pernah saya lihat anak saya, saudaraku yang kecil bingung. Nanti kalau aku dewasa, aku mau jadi apa ya? Tinggal di mana? Jodohku bagaimana? Sekolah apa? Apakah aku akan gagal, enggak kena ujian apa tidak? Dapat promosi apa tidak? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ternyata manusia itu lahir tidak punya kemampuan. Statistik berkata semakin tua usia saudara, semakin besar tingkat kekhawatiran saudara. Semakin saudara belajar, saudara mulai mengerti, semakin mudah kita menyerap yang namanya kekhawatiran. Jadi ketika kita bertumbuh, saudara-saudaraku, kita belajar. Bukan saja belajar ekonomi di sekolah, bukan saja belajar Pancasila di sekolah, tanpa kita sadari kita pun belajar bagaimana untuk mendapatkan kekhawatiran, bagaimana untuk mengerti apa itu artinya khawatir, bagaimana untuk menyimpan kekhawatiran. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya yang masih hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Kata serahkanlah ini di dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku. Baik saudara lihat di tulisan Petrus maupun saudara lihat di tulisan daripada Daud, dikatakan casting all your cares. Casting the whole of your anxiety. Jadi engkau harus melemparkan, tepatnya begitu saudara-saudara. Jadi bukan saja menyerahkan, tetapi sebetulnya kata kas itu adalah melemparkan. Itu sama seperti orang yang melemparkan jalannya atau melemparkan pancingnya sejauh-jauhnya. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, mari semuanya ambil tangan, pegang kepala tangan saudara begini, saudaraku. Kemudian kita lempar ke depan. 1, 2, 3, lempar begini semuanya. 1, lempar. Nah, haleluya. Ayo terus, 1, ayo terus, lempar terus. Oh haleluya. Nah, jadi kalau saudara khawatir, saudara-saudaraku, saudara mulai khawatir, jangan saudara simpan. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini mengajar apa? Diambil saudaraku, khawatir ada di sini, diambil. Kemudian dilempar kepada Tuhan. Dilempar kepada Tuhan, sejauh-jauhnya dilempar kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudaraku? Karena kekhawatiran itu adalah lawan kata daripada iman. Dan selama engkau memelihara yang namanya kekhawatiran, kekhawatiran akan melahirkan anak yang namanya ketakutan. Dan ketakutan saudara pelihara, ketakutan akan melahirkan anak, jadi cucu daripada kekhawatiran itu frustrasi. Kemudian frustrasi dipelihara melahirkan anak lagi, yaitu cicitnya saudaraku yang namanya depresi. Kemudian buyutnya itu namanya roh bunuh diri, saudara-saudara. Itu betul saudara-saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara menyimpan itu semuanya, itu akan melumpuhkan
iman saudara, sehingga saudara tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan. Itu akan melumpuhkan iman saudara. Saudara akan kehilangan pengharapan dan saudara tidak bisa melihat jarak jauh. Saudara hanya bisa melihat jarak pendek saja, sehingga saudara hidup saudara menjadi tidak berarti. Yang paling gawat adalah saudara sudah kalah sebelum saudara bertanding. Saudara sudah menyerah sebelum saudara menjalani kehidupan ini. Contohnya saudaraku, petinju yang luar biasa namanya Michael Spink. Dia adalah pemegang medali emas Olimpiade. Dia adalah juara kelas berat tinju saudaraku di seluruh dunia ini. Begitu hebat, tidak pernah dikalahkan sama sekali di sepanjang karirnya. Tetapi pada hari Senin 27 Juni tahun 1988, dia mendapat penantang orang muda namanya Mike Tyson. Saudara, Mike Tyson ini saudaraku terkenal sebagai seorang yang kejam, saudara-saudara, yang memukul lawannya jatuh masuk rumah sakit, saudara-saudara. Sehingga saudaraku Michael Spink, dia juara dunia, dia hebat, dia pemegang sejarah, dia pemegang medali emas, dia mulai khawatir saudara-saudara. Dan disimpan. Akhirnya karena disimpan, akhirnya menjadi ketakutan yang begitu besar. Akhirnya pertandinganlah terjadi saudaraku. Ronde pertama 91 detik dia KO saudaraku. Tidak pernah terjadi sebelumnya 91 detik dia kalah saudara-saudara. Sampai hari ini rekornya belum dipecahkan. Kenapa? Pada waktu interview dia berkata, because fear was knocking at my door big time. Karena ketakutan itu mengetuk pintu hatiku ini dengan keras sekali. Dia takut saudara-saudara. Dia sudah kalah sebelum dia bertanding. Hari ini saya berkata kepada saudara, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, janganlah engkau gugup, janganlah engkau bimbang, janganlah engkau kaget-kaget saudara-saudaraku. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara dan saudara akan melihat hidup saudara dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Itu sebabnya di dalam Alkitab tercatat 365 kali. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, janganlah engkau takut. Itu sebabnya bahkan saudaraku pada musim Natal itu saudaraku, Tuhan sebelum melakukan mujizat, sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat datang kepada Zakaria dan berkata jangan takut. Malaikat datang kepada Maria, jangan takut. Malaikat datang kepada Yusuf, ayah daripada Tuhan Yesus, jangan takut. Kemudian malaikat juga datang kepada gembala-gembala, jangan takut. Saudaraku, semua tokoh-tokoh saudaraku dalam Natal itu saudaraku, beritanya adalah jangan takut. Kenapa saudara-saudaraku? Karena 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan. Semua berkata bukan. Oh haleluya. Jadi bukan dari Tuhan. Jadi kalau saudara berbicara satu dengan yang lain, ngomong, kemudian tiba, saudara takut, saudara khawatir. Itu bukan dari Tuhan. Saudara ketemu dengan siapa, saudara lihat baca buku, saudara lihat berita, saudara kemudian timbul, dan kemudian khawatir itu tidak bisa saudara kontrol. Kemudian seperti trauma, seperti sesuatu yang berbicara dengan keras. Ingat saudaraku, itu bukan dari Tuhan. Dikatakan saudaraku, melainkan Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberikan kasih, roh yang memberikan ketertiban atau ketenangan atau the sound of mind, saudara-saudara. Dan kalau bukan dari Tuhan, saya bisa berkata itu adalah senjata daripada iblis. Pasti kalau bukan dari Tuhan, itu pasti datang dari musuh kita. Itu sebabnya ayat yang kita baca tadi saudaraku, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau saudara sambung di ayat yang ke-8 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah sebab engkau punya lawan, engkau punya musuh. Siapa musuh saudaraku? Yang pasti bukan mama mertua saudara. Yang pasti bukan manusia, yang pasti bukan teman saudara, yang pasti bukan anggota keluarga. Ingat saudara-saudaraku, lawan saudara adalah iblis. Iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Jadi pada waktu saya membaca ayat ini, saudara-saudaraku, saya sedikit bingung. Kenapa kok Tuhan menganalogikan iblis itu sama seperti singa. Padahal singa itu setahu saya ini suka nonton film dokumenter, saudara-saudara. Dan setahu saya di film dokumenter itu singa, khususnya singa jantan itu adalah binatang yang paling malas. Dia tidur paling banyak satu hari, saudara-saudaraku. Dan tidak pernah berburu, yang berburu itu singa betina, saudara-saudara. Jadi saya bingung kenapa kok iblis itu disebut seperti singa. Dan singa itu saudara-saudaraku kalau dia ngejar buruannya, dia lari dengan cepat saudaraku karena dia banyak tidur saudara-saudara. Dia akan tidak bisa tahan lama gitu. Cuma sementara saja, cepat habis itu dia stop terengah. Itu singa saudara. Tapi saya juga bingung kenapa singa itu dijadikan raja hutan begitu saudara. Raja hutan, kenapa? Karena singa ternyata punya satu senjata. Senjatanya cuma mengaum. Saudara. Begitu saudara-saudara. Di atas batu yang tinggi, the bright land begitu. Dan saya mau katakan semua binatang yang bisa mendengar auman, bunyi, suara daripada singa itu, ketika mereka mendengar otomatis itu menebar satu kekhawatiran dan ketakutan kepada semua binatang yang ada, saudaraku. Sehingga mereka tidak bisa lagi goyang, mereka freeze, kaku begitu saudara-saudaraku. Mereka tahu, mereka tegang, mereka takut saudara-saudaraku. Dan ketika mereka berhenti saudaraku, karena auman itu saudara, pada saat itulah dia ditarkam, ditelan oleh binatang singa betina yang lain saudara-saudara. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, memasuki tahun 2015 ini, ada banyak auman singa yang mengaum dengan kencang di telinga saudara. Keluargamu tidak akan dipulihkan. Suamimu tidak akan kembali. Istrimu akan lari. Anakmu tidak akan sembuh dari narkoba. Engkau tidak akan mendapatkan promosi. Engkau akan sakit terus. Lihat usiamu sudah kepala 3, engkau tidak akan punya jodoh. Engkau akan mengalami begini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu cuma senjata yang diberikan oleh iblis, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Roma 8:15 berkata, sebab saudara dan saya tidak lagi menerima roh perbudakan dari musuh kita yang membuat saudara dan saya menjadi takut lagi. Tetapi saudara dan saya telah menerima Roh Kudus yang datang dari Bapa, yang menjadikan saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan oleh Roh Kudus itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, kita adalah anak-anak Allah dan kita tidak perlu takut lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Saudara-saudaraku, belakangan ini dibuat satu riset, ternyata satu orang itu rata-rata mempunyai 14 jenis ketakutan. Saudaraku, mereka takut mati, takut tidak bisa kawin, takut gagal dan lain sebagainya. Wow, 14. Bahkan saudara-saudaraku ada jenis ketakutan yang aneh, namanya kesepian. Takut kalau mereka itu kesepian. Khawatir kalau aku gak punya teman. Khawatir kalau gak ada yang memperhatikan aku. Khawatir kalau sebentar lagi kalau Valentine Day, aduh, yang lain sudah dapat bunga, aku gak pernah dapat bunga, ini gimana ini, aduh. Kalau aku ke kantor, aku masih single, aduh, hatiku gimana, aku gak berani masuk Valentine Day, sepi, gak ada yang ngajak aku makan, gak ajak aku pergi, gak ada yang kirim aku bunga, nanti orang pikir aku gak laku, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, ternyata jenis kekhawatiran dan ketakutan itu bukan saja ada di Indonesia. Di tempat saya tinggal, saudaraku, di Australia, saudaraku, itu malah menjadi sesuatu yang heboh. Bahkan, saudara-saudaraku, ada bisnismen yang pintar, yang tahu bahwa ternyata banyak, salah satu jenis kekhawatiran manusia itu gak punya teman. Jadi dia bikin satu website, saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara pergi ke tempat saya tinggal di Australia, saudara akan tahu bahwa sebetulnya semua bisa saudara sewa. Ya, mobil, saudara nggak punya mobil bisa sewa mobil. Bahkan saudara nggak punya kulkas, saudara bisa sewa kulkas. Nggak punya TV bisa sewa TV, nggak perlu beli, saudara-saudara. Bahkan nggak punya iPad, saudaraku, saudara bisa sewa, saudara-saudara. Semua bisa disewa.
Jadi dia pikir saudaraku, nah kalau orang nggak punya teman, berarti dia mau memberikan satu layanan sewa teman. Teman bisa disewa. Makanya dibuatlah saudara satu website namanya Rent a Friend. Sewa seorang teman. Wow. Saudara tahu yang mendaftarkan diri di situ, memberikan layanannya. Tadi saya cepat-cepat lihat websitenya, 526.873 orang. Lebih dari 500 juta. Hah? Layanannya apa? Oh bisa kalau engkau membutuhkan teman, misalnya engkau perlu pergi ke kursus, perlu menggambar atau kelas masak, menemani di masak atau mau hiking atau naik sepeda atau engkau ke museum sendirian atau nonton bioskop sendirian, shopping kau sendirian, engkau bisa sewa teman. 1 jam $30. Bahkan ada yang sampai 1 jam $200. Duh, ini teman loh, ini teman. Dan di situ ditulis saudaraku, apakah engkau perlu main bowling? Ini ada teman yang bisa nemeni main bowling. Ini ada teman yang bisa ke pantai, teman yang bisa berenang. Bahkan di situ ditulis ada teman yang bisa menemani kamu ke gereja. Hah? Saudara-saudara. Jadi malu kalau dia ke gereja sendirian, itu malu saudara-saudaraku. Aduh gak enak ya kalau ke gereja sendirian, ya sudah langsung ke website bayar orang nemeni ke gereja saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah kesepian. Sebab Tuhan kita namanya Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia senantiasa beserta dengan saudara. Yang percaya katakan amin, yang percaya sorak-sorai lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus melemparkan semua kekhawatiran. Sekali lagi semuanya melemparkan. Ayo kita lemparkan begini. Oh supaya saudara ingat akan firman ini. Oh haleluya, lempar. Oh haleluya. Ternyata ada satu hukum rohani tentang kekhawatiran dan ketakutan ini. Contoh untuk menjelaskan ini saudara-saudaraku, siapa di sini yang saya tahu kalau di Indonesia tidak ada orang olahraga naik rodeo karbo yang besar itu saudaraku, yang loncat-loncat begitu. Tapi siapa di sini saudara yang bisa naik kuda gitu ya? Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Oke, enggak ada ya, sudah biar saya cerita. Saudaraku, di tempat kami tinggal, setiap winery itu ada yang namanya peternakan dan selalu ada event untuk naik kuda. Dan saya kadang-kadang kalau musim liburan gitu selalu bawa anak-anak supaya lihat ke kebun anggur dan juga ngajarin anak saya naik kuda. Dan kuda di Australia itu tinggi-tinggi, jauh lebih tinggi dari saya, saudara-saudara. Besarnya bukan main. Anak saya masih kecil, saudara-saudara. Tentu takutnya bukan main. Nah, kemudian saudara-saudaraku, pelatihnya akan ngomong begini sama anak saya. Waktu saya mendengarkan, pelatihnya ngomong begini, "Nak, kamu kecil, kuda besar. Kunci pertama, jangan khawatir dan jangan takut," dia bilang. "Kalau kamu takut, kuda bisa merasakannya. Kuda itu bisa tahu kamu takut apa tidak. Dan pada saat kamu takut, kamu bingung naiknya, goyang-goyang begini. Aku bisa enggak ya? Jatuh apa enggak ya? Belok kanan bisa mau enggak ya? Belok kiri." Kuda tahu kamu yang di atasnya itu takut. Dia tidak akan mau taat kepada orang yang takut. Dan kuda itu tidak mau diperintah dengan orang yang takut. Dia akan jalan dengan cepat, seenaknya belok kanan, seenaknya belok kiri, seenaknya. Saudara, kalau engkau takut, engkau tidak bisa menguasai kuda yang besar. Kalau engkau takut, you will lose the dominion. Engkau akan kehilangan otoritas itu. Tetapi kalau engkau tidak takut, sekalipun kau pendek kecil, engkau naik tangga supaya bisa naik ke punggung kuda. Kalau engkau mantap, confident, punya iman, punya percaya. Dan ketika engkau pegang talinya itu, engkau memerintahkan kuda. Kuda tahu bahwa engkau tidak takut. Engkau ngomong maju, dia maju. Pelan, dia pelan. Belok kanan, dia belok kanan. Tarik ke kiri, dia akan tarik ke kiri. Wow. Kalau kuda saja bisa tahu yang nunggangnya itu takut apa tidak. Saya mau sampaikan kepada saudara, uang itu juga akan tahu
apakah saudara takut atau tidak? Berkat itu akan tahu apakah saudara takut atau tidak. Tetapi kalau hari ini saudara dan saya punya iman percaya kepada Tuhan, kita percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka saudara akan mengontrol uang itu. Yang percaya katakan amin. Saudara akan punya kuasa atas berkat itu. Yang percaya katakan amin. Saudara akan punya kuasa atas kesembuhan itu. Yang percaya katakan amin. Maka engkau akan berhasil. Yang mengerti katakan amin. Itu ternyata hukum rohaninya, saudara-saudara. Ada satu cerita yang menjamah hati saya luar biasa, saudara-saudaraku, tentang hukum rohani ini. Saudara pasti ingat pendeta Kong Hee yang pada awal Desember datang di sini dan berkhotbah, ya. Yang waktu saya menerjemahkan, berapa banyak yang hadir? Lambaikan tangan saudara, tinggi yang hadir. Oh, saudara tahu. Nah, satu ketika habis selesai khotbah di Gereja Betani yang ada di Sukomanunggal Natal, saudara-saudaraku, Pak Aswin itu berkata kepada kami, ayo kita makan kepiting di Surabaya. Wow, pertama pendeta Konghi itu berkata, oh kepiting ya, sebetulnya aku tuh males buka-buka kepiting, makan kepiting susu. Tapi karena Bapak Gembala yang ngomong, pasti enak, berangkatlah kita saudara-saudaraku, makan kepiting saudara-saudaraku. Di Surabaya Barat, di restoran yang namanya Bitus, saudara-saudara. Wah, kami datang di situ saudara-saudaraku. Kami lihat beliau pesan 15 kepiting. Sebentar, dengar saudara-saudaraku. Saya ngomong ini kepada saudara, menyebut nama restorannya, saya kasih tahu kepada saudara, saya nggak dapat komisi sama sekali ya. Nggak dapat komisi, oke? Saya nggak kenal sama yang punya, ini cuma sekedar promosi, tapi saya punya poin. Dengarkan poin saya, saudara-saudara. Nah, waktu kepiting itu keluar besar sekali, hampir 1 kilo, saudara. Kita bingung, saudaraku. Orang Australia, orang Singapura bingung. Karena nggak pernah ada menu model begini. Kita tanya, kita share. Pak Aswin berkata, nah. Satu orang satu, wow luar biasa. Dapat nasi, kemudian ada dimasak dengan mentega, dengan bawang putih gitu. Dengan garlic-garlicnya itu bawang putihnya besar-besar, utuh-utuh begitu saudara-saudara. Waktu dicoba, Pendeta Konghi bilang, ini makanan yang paling enak yang pernah saya makan sepanjang minggu ini. Dia foto, dia masukkan Twitter, dia masukkan Facebook dan lain sebagainya. Sampai terkenal saudara-saudara. Sampai jemaat saya yang ada di Sydney, istri saya semua di Australia pada tanya, itu makan di mana itu? Makan. Buat saya bukan makanannya yang saya dapat pelajaran, tetapi yang dapat pelajaran itu begini saudara-saudaraku. Beliau ambil bawang putih itu, makan bawang putih. Ambil bawang putih, makan lagi bawang putihnya. Dia ngomong begini sama saya, kamu tahu nggak bahwa dulu aku itu alergi sama bawang putih. Hah, kaget saya saudara. Pak Asun juga, aduh berarti nggak bisa makan ini makanan. Dengarkan cerita saya. Beliau ngomong demikian saudara-saudara. Beliau pernah tinggal di Taiwan selama 2 tahun sebagai orang Cina, dan saudara tahu semua orang Cina itu suka makan masakan itu semua pakai bawang putih. Jadi di situ ada menu saudaraku, mie bawang putih, garlic noodle. Dan beliau berkata demikian, pada waktu saya makan, selesai makan makanan yang banyak bawang putihnya, langsung saya demam tinggi, langsung saya panas, langsung tubuh saya gatal-gatal. Dari atas sampai bawah gatal-gatal, sampai merah-merah semuanya. Saya pikir enggak apa-apa. Saya makan lagi, menu yang sama, banyak bawang putihnya, demam lagi, gatal-gatal lagi, merah-merah dari atas sampai bawah. Saya makan lagi, begitu terus. Akhirnya saya pergi ke dokter di Taiwan. Pada waktu beliau pergi ke dokter, dokternya berkata, nah setelah dites, ternyata kamu ini alergi bawang putih. Jadi mulai sekarang kamu tidak boleh lagi makan makanan yang ada bawang putihnya. Kalau ada makanan yang ada bawang putihnya, kamu akan demam, kamu akan gatal-gatal dan akan merah-merah seluruh tubuhmu. Begitu dia divonis oleh dokter demikian, aduh hidup saya setengah mati. Beliau berkata kepada saya, aduh selama 2 tahun aku tidak bisa makan dengan bawang putih. Aduh orang Cina gak bisa makan bawang putih gimana, aduh susahnya bukan main. Sampai istriku kalau masak, jangan campur sama bawang putih. Sampai wajahnya kedua, pakai 2 jenis saudaraku. Sampai kadang-kadang kalau kecampur sedikit saja, sedikit bawang putih, langsung aku demam, langsung aku gatal-gatal. Aduh 2 tahun
tahun susah, nggak bisa makan. Makan ini, nggak bisa makan itu, nggak bisa. Kasih tahu kepada teman, diundang khotbah sana, diundang khotbah sini. Langsung ngomong, aku alergi bawang putih. Aku nggak bisa makan bawang putih. Jadi makanannya harus spesial dan lain sebagainya. Dan selama 2 tahun berturut-turut. Dan kemudian beliau pindah ke Amerika, saudara-saudaraku, karena iman percaya marketplace itu, kemudian istrinya menjadi penyanyi bass di Amerika, saudaraku, dia pindah ke Amerika. Satu ketika dia pergi ke Amerika, kemudian pergi ke dokter di Beverly Hills, satu dokter yang luar biasa, dia melakukan tes lagi, saudara-saudara. Dan tes yang kedua ini hasilnya extraordinary, saudara-saudara. Dokter itu berkata, kamu tidak ada alergi bawang putih sama sekali. Hah, dok, yang benar dok. Dokter Taiwan reportnya ngomong aku alergi bawang putih. Siapa bilang? Ini reportnya, coba ditunjukkan di layar. Nah, ini ada saudara-saudara, buktinya laporan-laporannya. Kamu tidak ada alergi sama sekali. Pastor Kong berkata, pada saat dokter di Beverly Hills itu berkata, kamu tidak ada alergi bawang putih. Ada sesuatu yang pecah di halangan itu, tembok itu pecah di pikirannya. Sejak itu aku bebas daripada alergi bawang putih. Aku makan bawang putih, tidak lagi demam. Aku makan lagi, tidak lagi gatal-gatal. Kenapa saudara-saudaraku? Sederhana. Pada waktu dokter di Taiwan memberikan vonis, kamu alergi bawang putih. Dia pikirkan, dia masukkan dalam hatinya. Dia merenung-renungkannya siang dan malam. Dia mulai memperkatakannya. Dia mulai menghafalnya, aku ini alergi bawang putih. Dia mulai mengucapkannya. Dia boleh menceritakan kepada orang lain. Dia mulai mendeklarasikannya. Dia mulai menyatakannya. Dia mulai cerita kepada istrinya, kepada anaknya. Cerita kepada teman-teman. Cerita kepada jemaatnya. Cerita kepada pengurusnya, cerita kepada semua orang yang ada di Singapura. Dia cerita, aku ini alergi bawang putih. Dan karena dia merenung-renungkannya, dia mempercayainya, dia melakukannya, dia mempercakapkannya, dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Halo. Bukankah Ayub 3 ayat 25 berkata, karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kukhawatirkan itulah yang terjadi. Kalau saudara mengkhawatirkan kegagalan, saudara pikirkan, saudara renungkan, saudara ucapkan, dan saudara lakukan, kegagalanlah yang akan terjadi. Tetapi hari ini saya mengucap syukur, saya percaya jemaat Gereja Betani Indonesia yang ada di Nginden ini, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah melemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang berkata, bersama dengan Tuhan aku dapat lakukan perkara yang besar. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan supaya aku memperoleh kekayaan, dan aku ada di atas dan bukan di bawah. Aku adalah kepala dan bukan ekor. Jalanku naik dan bukan turun. Aku tidak akan berhutang namun menghutangi bangsa-bangsa. Aku akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Di tangan kananku ada kekayaan, umur panjang. Di tangan kiriku ada kekayaan dan kehormatan. Saudara dan saya mempercayainya, merenungkannya, mempercakapkannya, merenungkannya siang dan malam, menghafalkannya, maka saudara dan saya akan menjadi seperti firman Tuhan katakan. Apa firman Tuhan katakan tentang saudara? Engkau berhasil, engkau sukses, engkau diberkati, engkau disebut berbahagia, engkau keluar sebagai orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Lemparkanlah kekhawatiran itu. Baru Tuhan bisa melakukan satu manifestasi pemeliharaan dalam hidup kita. Kemudian kita merenungkan firman. Saya mau tutup saudaraku dengan cerita yang saya alami. Pada waktu saya cerita ini bersama dengan Pastor Konghi, Pak Aswin berkata beliau belum pernah mendengarnya. Sebetulnya mungkin 8-7 tahun, 10 tahun saya lupa saya pernah sudah bersaksi ini. Tetapi biar saya bersaksi kembali kepada saudara, amin, supaya menjadi berkat. Ada satu peristiwa dalam kehidupan saya yang membuat saya belajar untuk tidak khawatir, saudara-saudara. Belajar untuk tidak takut lagi, apapun jenis ketakutan itu. Karena saya pernah mengalami satu ketakutan yang paling takut di dalam kehidupan saya, yaitu kapal tenggelam.
saudara-saudara. Pada tanggal 27 Februari tahun 2004, hampir 11 tahun yang lalu, saudara-saudaraku saya ingat, saya di Australia, saudaraku, kalau di kota Perth, saya mengembalakan gereja yang berbahasa Inggris. Jadi nggak ada orang Indonesianya, saudara-saudara. Dan tapi pada saat itu, saudaraku, ada jemaat kami namanya John Allman, seorang yang tinggal di kapal, saudara-saudara. Ya, dia ngalami kebangkrutan dalam usahanya, jadi dia tapi punya kapal, saudaraku. Jadi hidup di kapal, bertobat, kami baptiskan dengan teman-temannya, datang ke gereja kami. Dan dia punya kapal, saudaraku, dan kami mulai pakai. Kapal itu 22 ton beratnya, panjangnya kira-kira 15 meter begitu. Pada tanggal 26 Januari tahun 2004, kami pernah pakai, diisi 35 orang jemaat kami di Swan River untuk melihat kembang api yang luar biasa. Pada saat itu, saudara-saudaraku, kami berangkat 7 orang. Ya, saya, John Allman, 2 orang bule jemaat kami, dan 3 pemain musik kami, anak-anak muda saat itu, saudara-saudara. Dan kami berangkat ke Pulau Rottnest. Pulau Rottnest ini adalah pulau wisata, kira-kira 20 km lepas pantai daripada dataran Australia. Disitulah tempat tinggalnya banyak tikus terbesar di seluruh dunia, namanya quokka, ya toh? Tikus besar. Nah, waktu kami berangkat, saudara-saudaraku, kami berangkat dengan baik, lumba-lumba mengikuti kami. Piu. Kami suka cita, saudara-saudaraku, dan kemudian kami tiba di sana, kami mancing, dapat ikan besar-besar, saudara-saudara. Dan tibalah kami di Pulau Rottnest, kami jalan-jalan. Pada waktu kami tiba di sana, saudara-saudaraku, semua kapten kapal feri yang besar-besar, saudaraku, karena mengangkut penumpang yang besar, itu sudah berkata kepada kami, khususnya kepada John, kapten kapal kami itu, bahwa sebaiknya engkau tidak pulang ke Perth, sebaiknya engkau tinggal di pulau ini, karena sebentar lagi akan ada badai yang namanya Fremantle Doctors. Jadi itu badai di musim panas, angin yang dengan kecepatan tinggi, jadi panasnya luar biasa, kemudian tiba-tiba ada badai musim panas, angin yang kencang, saudaraku, tiba-tiba dingin, itu dibikin seperti dokter gitu ya, seger gitu ya, dari arah pantai begitu. Ya, dan arahnya itu ke sana. Jadi sebaiknya kamu stay di sini. Kami sudah diingatkan. Saya berkata kepada John, apakah kita perlu stay? Dia bilang, jangan khawatir pastor, dia berkata. Bukankah, lihat tuh, buktinya kami pergi, selamat kan? Enggak ada apa-apa, iya betul. Lihat pompa airnya aku sudah beli baru. Oke, no problem, kapal ini pasti bisa pulang dengan selamat. Wah, saya pikir oke. Dan karena saat itu, malam itu kami rencana nonton film Passion daripada Mel Gibson. Ya, lagi muncul, saudaraku, The Passion, ya. Jadi kami pulang. Dan waktu kami pulang itu saya mau sampaikan kepada saudara, sungguh kami terperangkap badai, saudara-saudaraku. Waduh, saya lihat, saudaraku, 3,5 meter di sebelah kanan, piur, sebelah kiri 3 meter, piur, begitu, saudara-saudaraku. Diombang-ambingkan. Nah, saya ini, saudaraku, termasuk orang yang sehat, yang kuat. Sebelum saya ke laut itu, naik kapal itu, saya sudah 3 kali deep sea fishing. Saya tidak pernah mabuk laut, saudara, tidak pernah. Kuat, saudara-saudara. Tetapi kali itu, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, semua yang saya makan, semua yang saya minum tumpah keluar semua. Sakitnya bukan main, saudara-saudara. Diombang-ambing 4 meter, pure begini, saudara-saudara. Ternyata bukan saya, satu persatu 6 orang kami tumbang satu persatu, saudara-saudara. Semuanya tumpah keluar, semuanya sakit bukan main. Kemudian seorang anak muda berkata kepada saya, pemain bass kami, berkata, dia panggil saya Kohanan, apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah badai? Saya ingat, saudara-saudaraku, peristiwa murid-murid Tuhan Yesus naik di kapal. Kira-kira kapal itu, kapal Petrus itu mirip seperti kapal yang kami naiki, besarnya kira-kira mirip kalau saudara sudah pernah ke Israel, saudara-saudaraku. Nah, saya berkata kepada dia, saya ingat peristiwa itu, murid-murid kebingungan, tapi Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Tidur. Ternyata bagus juga. Saya ngomong sama semua, tidur, begitu, saudaraku. Jadi tidurlah kami 6 orang, saudara. Ternyata tidur itu, saudara-saudaraku, membuat kami tidak jadi mabuk laut lagi, saudara. Tidur enak, saudara-saudara.
Dan ketika kami tidur enak, saudaraku mulai tidur ya, walaupun ada yang tidak enak dan lain sebagainya. Tiba-tiba sudah mendekati North Mall, jadi di sebelah utara pelabuhan itu kami sebut North Mall. Saudara-saudara, kemudian John teriak dengan suara yang keras, bangun, 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 ambil life jacket, kita tenggelam. 6 langsung bangun, saudara-saudaraku. Saya berkata, John jangan guyon, ini kan di tengah laut. Hei, jangan guyon. I'm not joking, get the life jacket. Aku tidak guyon, ambil life jacket pelampung. Kita tenggelam. Langsung saudara-saudaraku. Kami, saudara ingat ya, kapal itu kan goyang-goyang. Kami lari ke sana, ditobel sana saudara. Lari sini ngambil bongkar lemari saudara. Saudara-saudaraku, kami cuma ketemu 5 pelampung. 7 orang cuma 5 pelampung. Saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah berdoa sekeras hari itu. Saya teriak dengan suara saya yang paling keras. Terima kasih. Jangan khawatir, jangan takut. God is in control. Tuhan memegang kendali. Saya teriak dengan sekuat-kuatnya, berdoa percaya. Gitu saudara-saudara. Tapi saudaraku, ternyata tidak terjadi mujizat, saudara-saudara. Padahal sudah doa, padahal hamba Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang pernah nonton film Titanic, Leonardo DiCaprio, kapal yang tenggelam? Coba lambaikan tangan supaya saya tahu. Oh, cukup banyak ya. Nah, saudara-saudara, jadi saudara tahu maksud saya, kalau saudara nonton film itu, saya dulu sudah nonton film itu sebelum peristiwa itu. Saya pikir film itu bohong-bohongan. Saya pikir sutradara itu bikin drama yang begitu mengerikan. Bahwa yang bagian belakang itu tenggelam dulu. Bagian depan itu mulai naik ke atas begini. Kemudian tenggelam tegak lurus begini. Saya pikir itu pasti bohong. Gak mungkin kapal tenggelam itu modelnya demikian. Ternyata gak bohong, saudara-saudara. Ternyata itu betul. Dan ternyata saya baru mengerti bahwa kapal itu punya mesin diesel 2 biji, saudara-saudaraku, itu di bagian belakang. Dan begitu mesin dieselnya mati, air mulai masuk, pompa sudah nggak kuat untuk mengeluarkan, saudaraku, jadi tidak ada listrik lagi, tidak bisa mengeluarkan air. Jadi yang paling berat itu bagian belakang. Jadi yang bagian belakang itu yang akan tenggelam dulu. Begitu bagian belakang tenggelam, bagian depan itu mulai mengangkat begini, saudara-saudaraku. Dan pada saat itulah saya melihat kekacauan di tengah-tengah kapal itu, saudaraku. Wah, yang bule itu sudah mulai teriak, I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die, I cannot swim, I cannot swim. Mutar-mutar, saudara-saudaraku. Iya toh, diikuti sama yang tenang-tenang, jangan khawatir. Saya bingungnya bukan main, saudaraku, sebagai hamba Tuhan. Terjadi kekacauan, kemudian 3 anak muda yang ikut saya, saudara, pemain musik kami. Kami sudah punya handphone semua saat itu, saudaraku, 11 tahun yang lalu. Pemain drum kami, saudaraku, tegangnya bukan, paniknya bukan main, saudara-saudara. Kemudian ambil telepon, saudara-saudara. Kemudian telepon, karena dia orang Bandung, saudaraku. Dia telepon Bandung, cari papi maminya. Papi, saya sekarang jadi bingung. Ngapain lu telepon Bandung? Gak ada hubungannya, saudara-saudara. Dan kemudian seorang anak muda lain lagi, pemain gitar kami, telepon pacarnya, saudara-saudaraku. Iya toh, sekarang sudah jadi istrinya. Dia telepon pacarnya namanya Bunga, aku tenggelam, panggil polisi. Pacarnya itu lagi shopping di satu supermarket. Kalau di Indonesia mungkin Carrefour. Dia pikir dia itu digodain sama pacarnya. Dia bilang, Mami, ini loh Vincent ini guyon, ini ngerjain. Dia bilang, enggak guyon, serius, panggil polisi. Waduh, ternyata serius. Waduh, akhirnya somehow mereka bisa, salah satu saudaraku bisa ketemu dengan polisi. Orang bilang, where are you? Di mana kamu? I don't know, aku nggak tahu. Kasihkan temannya, saudara. Temannya terima, I don't know, water, air, ya memang air semua, saudara-saudaraku. Di mana ya, enggak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Waduh, saudara. Kemudian yang satu, saudaraku, telepon lagi temannya, saudaraku. Aku tenggelam, panggil polisi. Temannya di luar, hah? Kamu tenggelam? Nah, terus kamera baru yang punyaku yang kamu pinjam itu bagaimana? Waduh, dia lagi mikirkan kameranya. Aduh, kacau, saudara-saudaraku. Waduh. Saya berkata, John pakai radio. Dia berkata radionya mati. Aku nggak tahu caranya pakai radio sebelumnya. Hah? Ini karena aku pertama kali nyetir kapal di tengah lautan. Hah? Ini kapal tahun 1960. Hah? Ini dari kayu kapalnya. Hah? Akhirnya saya baru tahu bahwa kapal itu tidak layak untuk dipakai ke lautan, saudara-saudara.
Saudaraku, saya teriak, Mayday, 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 gak ada yang dengar, saudara-saudaraku. Terjadilah kepanikan, saudara-saudara. Tetapi saya berkata kepada saudara, apapun yang engkau alami, kesedihan yang engkau alami, itu pasti ada berhentinya. Yang mengerti katakan amin. Itu cuma sementara, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau binasa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau binasa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika kapal itu mulai naik ke atas, kami mulai naik ke atapnya. Ya, satu persatu naik ke atapnya gitu. Ya, seperti Titanic begitu, naik ke atap. Luar biasa. Tiba-tiba saudara-saudaraku, tidak kami sangka-sangka 2 orang bule keluar mancing, saudara, naik kapal Dinggi. Dinggi itu kapal perahu aluminium, isinya 2 pakai mesin tempel. Jemput kita, saudara. Kaget kita. Tiba-tiba dia datang ngelilingi, saudara. Saya ingat saya punya handphone XDA waktu itu, saudaraku. Saya khotbah sudah pakai digital. Saya lempar dulu, saudara-saudara. Menyelamatkan handphone yang mahal. Waktu itu, saudara-saudara. Kami loncat satu-satu. Masuk. Saya sudah loncat, nggak kelihatan, tutupi sama bung, saudara-saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, orang lewat, Luki itu salah satu yang di dalam kapal itu hilang di tengah lautan. Saya berkata kepada saudara, perahu itu harusnya isinya 2 orang, ditambah 7 jadi 9, langsung gini, ngek, ketek, tapi kami sampai di dataran dengan selamat. Oh haleluya, oh haleluya. Haleluya, ceritanya belum selesai saudara-saudaraku. Saya begitu sampai di sana, kami kan pergi ke tempat pelabuhan feri, diteriakan illegal, kami teriak emergency, kapal tenggelam, kami ditolong saudara. Begitu kami naik, kaki saya nginjek dataran saudara-saudara sama teman-teman itu semua, sudah selamat. Begitu 2 orang itu lewat pergi aja begitu saja. Saya ngomong sama John, loh, kita nggak tanya saudara tahu saking tegangnya itu, saya nggak ngomong thank you, nggak ngomong terima kasih, nggak tanya namanya siapa, kok kamu bisa keluar, nggak ada yang tanya, nggak ada yang mengucapkan thank you. Saya sampai malu, saudara. Saya bilang, John, cari 2 orang, jangan khawatir, kita catat itu nomor nama perahu Dinggi itu kan harus ada registrationnya. Iya, nanti gampang kita cari, tanya sama polisi, oke, beres. Ya, saya pikir saya mau kirim coklat begitu atau say thank you begitu. Hari Minggu saudara-saudara, anak-anak itu bersaksi, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah mengizinkan anak-anaknya binasa. Kemanapun di tengah badai, Tuhan beserta dengan kita. Semangatnya bukan main. Kami serahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Satu dari namanya Ellen, sekarang jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab di Korea, saudara-saudara. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Saya akhirnya juga menutup Tuhan itu dahsyat. Singkat cerita, saudara-saudara. Singkat cerita, tutup kebaktian. Ada orang bule datang, orang Singapura datang, ceritamu ada yang salah. Saya bingung. Kamu nggak percaya saya ini cerita apa adanya. Saksinya banyak, ya toh. Sampai cerita itu saya tulis di dalam satu buku, saudara bisa dapatkan di Gramedia, judulnya Mujizat Masih Terjadi. Ya, penerbit Andi Offset. Nah, saudara-saudaraku, saya berkata kepada orang itu, kami nggak bohong, anak-anak ini nggak bohong, kapal itu tenggelam betul. Kamu nggak lihat TV nggak? Kami masuk National TV, saudaraku ya. Kalau di Indonesia RCTI, SCTV, kami masuk channel 7, channel 9, channel 10, begitu. Saya sampai malu, saudara-saudara. 7 orang diselamatkan. Malunya bukan main, saudara-saudara. Aduh. Tapi mereka ngomong begini, tapi ceritamu itu ada yang salah. Maksudnya apa? Enggak mungkin ada orang Australia sudah dikasih tahu ada badai datang, Fremantle dokter datang, kemudian keluar, malah mancing keluar pakai Dinggi lagi gitu ya, perahu kecil mesin tempel begitu jemput kamu. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Ada, dia pas keluar mancing ketemu kita mau tenggelam, kita naik kapalnya. Gak mungkin, pasti orang itu bodoh. Ya sudah, ya tapi ada orangnya ketemu, belum ketemu, enggak tahu saudara-saudara. Saudara tahu 2 minggu kemudian, 3 minggu John Allman datang ke Water Police, datang ke Fremantle Authority, cari semuanya. 2 orang itu
Sampai hari ini 11 tahun kemudian, saya tidak tahu siapa 2 orang yang menyelamatkan nyawa kami dari badai itu. Kesimpulan kami, itu malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong kami semuanya. Oh haleluya. Oh haleluya, tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Pemain musik boleh kembali. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, biar saya mendeklarasikan ini. Yesaya 41 kepada saudara. Janganlah engkau takut, angkat tangan kanan saudara. Janganlah engkau takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku Tuhan akan meneguhkan engkau. Aku Tuhan akan menolong engkau. Aku Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi angkat tangan kanan saudara. Haleluya. Saya mendeklarasikan Yesaya 43 ayat yang kedua atas hidup saudara. Janganlah engkau takut, sebab ketika engkau menyeberang melalui air, aku Tuhan akan menyertai engkau. Sekalipun engkau melewati sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti menyelamatkan engkau. Saya mendeklarasikan Mazmur 91 ayat 10 atas hidup saudara. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. 1000 boleh rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa saudara, sebab Tuhan melindungi engkau. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Alangkah baiknya kalau kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sekarang kita tepuk tangan dengan lepas bagi Dia. Dia Tuhan yang melindungi saudara. Dia Tuhan yang menjaga hidupmu. Oh haleluya. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Ini Gloria, Gloria. Mari kita berdoa di dalam roh. Kita karabakasi, kita karabakasi, kita karabakasi, kita Saudara-saudaraku dengan mata yang tertutup. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajak beribu-ribu orang naik ke atas satu bukit yang namanya Bukit Sabda Bahagia atau Mount Beatitude. Disitulah dia berkhotbah tentang Sabda Bahagia. Tetapi kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah Tuhan Yesus di sana yang tercatat, mayoritas dari khotbah itu dia berkata, jangan engkau khawatir akan hidupmu. Janganlah engkau khawatir akan apa yang kau makan. Janganlah khawatir tentang apa yang kau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu. Jangan khawatir akan apa yang kau pakai. Bukankah hidup itu jauh lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan khawatir. Pandanglah burung-burung di langit, mereka tidak menabur, tidak menuai, namun dipelihara oleh Bapakku yang di sorga. Apalagi engkau jauh disayang oleh Bapa. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau khawatir. Kalau saya berkata di tahun 2015 ini, saya terjemahkan ayat ini, saya akan berkata kepada saudara, jangan khawatir akan tagihan yang harus kau bayar besok. Janganlah engkau khawatir tentang cicilan mobilmu yang harus engkau bayar. Janganlah engkau khawatir tentang pekerjaanmu. Janganlah engkau khawatir tentang anakmu. Janganlah engkau khawatir tentang keluargamu. Janganlah khawatir akan masa depanmu. Jangan khawatir dengan apa sakit penyakitmu. Percayalah Tuhan memelihara engkau. Hari ini engkau hanya perlu menyerahkannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara saudara. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita membuka kedua tangan kita angkat tinggi saudara-saudaraku. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita melepaskannya, jangan tahan-tahan. Haleluya. Jesus. Glory.
persoalanmu hanya sementara, kesedihanmu hanya sementara saja, saudara-saudara. Serahkanlah kepada Tuhan setiap tetesan air mata, setiap penderitaanmu, setiap kegugupanmu hanya kepada Tuhan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Ya Rana Pangku Amasika katakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Mari lebih lagi kita bersuka cita buat Tuhan. Oh Mari bersama katakan, firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan.